Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas program linear, yaitu ketidaksamaan linear dua variabel, yaitu menentukan nilai optimum atau minimum. Nah, pada tugas yang diambil pada hari Selasa itu ada dua soal ya. Jadi soal yang pertama sebagai tugas, soal kedua adalah sebagai pembahasan kita untuk menunjang atau memudahkan kita untuk menjawab soal nomor 1. Nah, untuk menentukan nilai optimum, langkah 1, 2 sampai menggambar menentukan daerah penyelesaian adalah sudah dipelajari sebelumnya. Silahkan diulang-ulang kembali. Baik, untuk kita mudah memahami bagaimana caranya menentukan nilai maksimum atau minimum, maka dari itu simaklah pembahasan berikut ini untuk soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, tentukanlah nilai maksimumnya dengan fungsi objektif atau z-nya, yaitu 4x tambah 5y, dengan pertidaksamaan linearnya x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10, dan kemudian x tambah y lebih kecil atau sama dengan 7. Oke, kita bahas. Karena ada dua pertidaksamaan, maka kita ambil dulu pertidaksamaan pertama, yaitu x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 10. Langkah pertamanya sama, menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya 0, itu yang pertama. Kemudian kita ambil persamaannya x tambah 2y sama dengan 10, kemudian x tambah 2 kali 0 ya, karena y-nya 0, sehingga x-nya adalah 10. Maka titik potong, titik koordinatnya adalah 10,0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y, tadi sumbu x, karena sumbu y, maka nilai x-nya yang 0. Maka x tambah 2y sama dengan 10, x-nya 0 ganti x-nya 0, tambah 2y sama dengan 10, 2y sama dengan 10, y sama dengan 5, ya 10 bagi 2 5, sehingga titiknya adalah 0,5. Nah, itu pertidaksamaan pertama. Yang kedua sekarang adalah x tambah y lebih kecil atau sama dengan 7. Nah, cara sama dengan yang ini, cuma Bapak singkat aja. Untuk nilai x maka y-nya 0, maka x tambah y sama dengan 7, y-nya 0, tinggal x saja, berarti x sama dengan 7, sehingga titik koordinat 7,0. Begitu juga untuk yang kedua, menentukan titik potong terhadap y, maka x-nya sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 7, y-nya 7 juga, maka titik koordinatnya 0,7. Nah, langkah kedua kita gambar. Nah, berarti kan 10,0 dengan 0,5. Kita misalkan di sini 10, sini 5, kita tarik garis. Kemudian x tambah 7 dengan 7, nah kita tarik garis di sini. Dia ya. Ketiganya menentukan titik ini. Nah, ini DP kita, karena dia lebih kecil, maka keduanya ke bawah, artinya mana yang kena 2 kali, itulah DP kita. Ini DP-nya. Ya, seperti biasa menentukan daerah penyelesaian. Terus kita tebalkan garis yang membatasi daerah penyelesaian. Ya, ada ini garisnya. Kemudian titiknya 1, 2 dan 3. Ya kan? Titik pertama adalah 0,5, titik kedua adalah 7,0. Kemudian titik tengah ini belum tahu kita. Ya, bagaimana caranya? Nah, pada langkah ketiga menentukan titik potong kedua garis. Nah, ini dia ya, titik potong ini. X tambah 2 sama dengan 10 dan X tambah Y sama dengan 7. Kita gunakan metode eliminasi substitusi. Oke, kita eliminasi aja langsung. Mengeliminasi berarti kita menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Nah, di sini kita menghilangkan variabel X karena dia udah sama, berarti tinggal kita kurangi saja. X per X 0 habis, berarti 2Y kurang Y sama dengan Y. 10 kurang 7 sama dengan 3, berarti nilai Y-nya adalah 3. Nah, setelah dapat nilai Y-nya 3, kita substitusikan atau ganti nilai Y sama dengan 3 pada salah satu persamaan. Boleh persamaan ini atau yang ini. Nah, di sini kita ambil X tambah 2Y sama dengan 10. Berarti X tambah 2, Y-nya 3 kan, ganti dengan 3 dengan 10, berarti X tambah 6 sama 10, X-nya 4, 10 kurang 6. Jadi titik potong kedua garis adalah 4,5. X-nya X, Y, X-nya 4, Y-nya 3, sorry bukan 5, 4,5.
3. Jadi titik potong ini adalah 4,3. Nah, sudah. Kemudian setelah kita mengetahui titik yang membatasi DP kita itu 0,5, ini 4,3, ini adalah 7,0. Langkah selanjutnya ya baru kita menentukan nilai maksimumnya dari fungsi objektif pada soal 4x tambah 5y. Ini tadi dia ya, 4x tambah 5y. Nah, caranya kita buat tabel supaya lebih mudah. Kita tulis titiknya nih, tulis di atas, kolom di atas fungsi objektifnya 4x tambah 5y. Kemudian kita tulis titik yang membatasi DP tadi, ini 0,5, ini 4,3, ini 7,0. Kemudian kita masukkan setiap titik ini pada fungsi objektif. Berarti x nya 0, y nya 5. Berarti 4 kali 0, 5 kali 5 kan, berarti hasilnya 25. Kemudian untuk 4,3, 4 kali 4, x nya 4, y nya 3, berarti 5 kali 3, 4 kali 4 16, tambah 15 hasilnya 31. Begitu juga 7,0, x nya 7, y nya 0, berarti 4 kali 7 tambah 5 hasilnya adalah 3, hasilnya adalah 28. Nah, dari hasil pada langkah keempat ini mana yang paling tinggi, yaitu 31. Nah, 31 inilah yang merupakan nilai maksimum. Jadi nilai maksimum fungsi objektif adalah 31. Kalau ditanya nilai minimum berarti 25. Nah, begitu kira-kira. Nah, mungkin terlalu cepat menjelaskan ya, karena pada langkah ini kita sudah membahas ya, jadi tidak perlu dijelaskan secara detail lagi. Jadi di sini saja yang Bapak tekankan, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, ini kebetulan dia sama nilai x nya. Jikalau tidak sama, berarti kita harus mengalihkan supaya dia sama, kemudian kita kurangkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk menentukan nilai optimum atau minimum pada pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu nomor 1, silakan dikerjakan. Cara seperti ini. Ingat, pada soal nomor 1 yang menggunakan lambang lebih besar kedua-duanya. Tentunya DP-nya kita harus tahu bagian atas atau di sini atau bagian ke atas sana. Nah, jadi Anda bisa menentukannya sendiri berdasarkan catatan-catatan yang telah diberikan. Oke, sampai di sini dulu tentang matematika wajib kita tentang pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan nilai optimum dan minimum. Selamat mengerjakan. Nah, ini tolong dicatat juga ya. Kemudian tugasnya akan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.